Sobat Hukum, senang rasanya bisa berjumpa kembali di program Kupas Tahu, Kupas Tuntas tentang Hukum bersama saya Yuliana. Di sini kita membahas tentang permasalahan hukum yang ada di masyarakat. Tentunya telah hadir bersama kita di ruang podcast ini narasumber yang berkompeten, berkapasitas di Posbankum Kelurahan Kalibata. Ada paralegal yang telah hadir, Bapak Frans, Bapak Gofran ya. Saya panggil dengan Bapak Frans saja. Boleh. Dan juga ada Bapak Lukman Hakim dari LBH-HD Jakarta Selatan. Baik, tema yang kita angkat pada podcast kali ini yaitu sinergitas LBH dan Posbankum dalam menegakkan keadilan di masyarakat. Tentunya Sobat Hukum di sini pengen tahu nih ya, ada LBH dan juga paralegal yang ada di wilayah Jakarta Selatan. Tentunya LBH ini sangat berperan sekali memberikan pemahaman hukum tidak hanya kepada paralegal dan juga kepada masyarakat. Baik, Pak Lukman Hakim. Siap. Bagaimana Pak? Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Dan Pak Frans, sehat juga ya Pak Frans? Alhamdulillah. Nah, biar Sobat Hukum tahu nih Pak, ada LBH-HD Jakarta Selatan. Karena Posbankum dan LBH ini saling bersinergi ya Pak dalam memberikan tentunya pemahaman hukum kepada masyarakat. Kita mau tahu dulu nih Pak, company profile dari LBH-HD Jakarta Selatan. Boleh Pak disampaikan? Ya, baik. Terima kasih Mbak Yuliana. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, perkenalkan nama saya Lukman Hakim, sarjana hukum. Saya salah satu advokat dari Lembaga Bantuan Hukum KIR Jakarta Selatan yang berlokasi di Jalan Baung nomor 28 RT 3 RW 1 ya, Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu. Ya, lembaga ini menyediakan layanan bantuan hukum baik yang bersifat litigasi maupun yang non litigasi. Seperti itu. Yang berkaitan litigasi ya, kita melakukan kasus-kasus yang bersifat pidana ya, termasuk penipuan gitu ya, penggelapan, terus juga korupsi gitu, itu banyak. Terus juga yang bersifat perdata itu kegiatan dengan prestasi ya, terus utang piutang gitu ya. Nah, itu sudah sering kita bantu gitu kan. Jadi termasuk juga masalah KDRT, masalah perceraian banyak sekali ya di LBH. Karena LBH ini kan lembaga non profit ya, jadi kita sebagai lembaga bantuan hukum kita menerima siapa saja yang memang butuh bantuan hukum gitu. Jadi kita tidak pernah menolak gitu ya, gitu, karena memang salah satu tugas pokok dan fungsi LBH itu adalah menerima orang-orang yang memang membutuhkan bantuan hukum ya, termasuk orang yang tidak mampu gitu kan. Nah, itu kita prioritaskan. Kurang lebih itu. Oke. Nah, LBH-HD ini sendiri kan merupakan salah satu mitra di kantor wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta ini. Kita sudah, kalau boleh tahu nih, HD ini bergabung dengan kantor wilayah LBH yang terakreditasi itu di tahun berapa? Dari 2017. 2017 ya. Oke, berarti sudah kurang lebih ini periode yang kedua mungkin ya Pak? Iya. Periode kedua ya Pak? Gitu. Untuk bergabung di kita ya Pak ya? Seperti itu. Baik. Oke, sejauh ini sebelum kita ke Pak Frans nih ya. Nah, sejauh ini mungkin ada nggak sih Pak di tempat Bapak ini, mungkin di HD ini masyarakat yang dari paralegal nih khususnya menyampaikan rujukan advokat seperti itu, merujuk advokat atau mungkin karena kan di Posbankum itu salah satu layanan yang diberikan adalah rujukan advokat gitu ya Pak Frans. Selain memberikan informasi hukum, edukasi, nah ini ada layanan yang namanya rujukan advokat. Nah untuk HD sendiri, ada nggak sih Pak di Posbankum kelurahan itu yang kasusnya itu sampai nih ke LBH-HD?
Kalau untuk LBH HD Jakarta Selatan, itu pernah kita dapat, klien itu dari kelurahan Jagakarsa. Ya, karena kebetulan memang kita, domisilinya agak dekat gitu ya, nggak terlalu jauh sehingga, mereka datang ke LBH dan mereka menyampaikan bahwa saya dapat informasi dari, Pospankum, Kelurahan Jagakarsa, ya kan. Gitu, waktu itu kasusnya, perceraian ya, perceraian. Jadi, dia seorang istri yang, mau gugat cerai suaminya karena suaminya memang sudah nikah siri gitu kan. Dan dia semenjak, suaminya nikah siri, dia tidak mendapatkan nafkah dari suaminya itu selama 2 tahun. Sehingga, dia, memantapkan hatinya untuk, menggugat cerai suaminya, gitu. Dan karena dia memang sebagai ibu rumah tangga dan dia selama ini memang, mengandalkan nafkah dari suami ya selama ini, eee eee, akhirnya dia, minta bantuan dengan, melampirkan SKTM, gitu. Dan saya sarankan, kalau ngurus SKTM itu di kelurahan dengan membawa fotokopi KTP dan, kartu keluarga, gitu. Setelah dia, mendapatkan STM, dia datang lagi ke LBH, maka kita bantu prosesnya. Alhamdulillah sampai selesai, sampai putus gitu ya. Heeh. Oke, jadi dibantu ya Pak kasus perceraian yang tadi Bapak bilang. Oke, kita sekarang ke Pak Frans nih sebagai paralegal yang ada di kelurahan tentunya. Di Kelurahan Kalibata ya Pak. Tadi Pak Lukman bilang mungkin di wilayah kebetulan Jakarta saya Pak yang berdekatan dengan KBHD. Nah, untuk Pak Frans sendiri sebagai paralegal di Posyandu Kalibata, Kelurahan Kalibata, ada nggak Pak permasalahan yang Bapak tangani? Mungkin sampai dengan kerujukan advokat atau cukup pas kebetulan Pak Frans saja nih tidak sampai naik ke apa tadi LBH gitu ke litigasi seperti itu. Baik Bu, dan terima kasih atas waktunya Bu Yuri. Dari kami, alhamdulillah saya kebetulan paralegal di Kelurahan Posyandu Kalibata berusaha untuk mengedepankan humanisme dulu. Bagaimana supaya warga itu datang dan kami tidak ada masalah dulu. Ceria dulu aja. Ya, kita buat ketegangan. Kedua ya, saya juga bisa untuk melakukan mediasi ya. Karena kenyamanan ketika pertemuan itu kan penting buat saya psikologinya. Baru berangkat rumah, ketemu kita pasti rasa emosional tinggi. Nah, ketika sampai di kita, saya usahakan untuk tenang dulu. Nah, saya buat dia secara psikologi tenang, udah jangan terlalu ini. Ya, ceritakan yang enak, ya yang saya ini aja senyamannya, sebuat nyaman dulu lah. Begitu, saat psikologi udah nyaman, barulah saya persilakan. Jadi warga untuk bercerita terkait permasalahan. Alhamdulillah, sekali lagi ketika hal-hal yang menurut analisa saya yang masih bisa saya kedepankan secara mediasi, saya akan kedepankan. Jadi terkait case ini banyak Bu yang di masalah sosial ini kan ada yang namanya kaki tambang hubungan sama pinjol itu banyak banget Bang. Ada KDRT juga yang ya akhirnya mengarah ke gugatan perceraian. Ada penipuan juga, nggak jauh-jauh lah kasus-kasus umum lah yang di situ. Kalau kerugian sih memang ada kerugian materi, namun saya seminimal mungkin saya akan coba lakukan mediasi pertemuan seperti apa sih. Kalau memang ada hal yang bisa saya dapatkan dalam hal ini, bisa saya bantu dan melakukan mediasi dan ya kenapa enggak. Itulah. Jadi alhamdulillah di kelurahan kami, khusus warga Kalibata sekarang sudah memahami mengetahui bahwa di kelurahan sudah Posyandu. Jadi ya beberapa warga entah dapat nomor dari mana saya nggak tahu selalu menghubungi. Ini tapi ya saya hubungi juga saya tanya dulu ini terkait apa. Kalau memang terkait kapasitas saya sebagai keluarga, yuk. Kalau ketika terkait dengan warga terkait usul-usulan pembangunan LMK, hayo juga. Jadi ya alhamdulillah sampai saat ini untuk proses lanjut sampai ke bantuan hukum
alhamdulillah belum ada. Berarti selesai Iya. di Kami. pos Bangkun kelurahan saja, tingkat kelurahan mitigasinya ya Pak. Iya. Berarti berjalan nih ya seperti itu. Jadi tidak ada yang sampai ke jalur hukum litigasinya seperti itu ya Pak. Benar. Gitu. Oke, kenapa paralegal seperti Alhamdulillah kami ditunjuk oleh Pak Lurah kami, saya banggakan Pak Herman Berbata. Ada 4 orang bu ditunjuk sama 4 beliau. orang Iya. paralegal luar Iya. biasa. Iya. Jadi memang yang ditunjuk ini ya nggak jauh dari anggota LMK juga. Jadi 4 patennya semua anggota LMK yang memang dikenal sama masyarakat. Inilah Masyarakat juga ya Pak ya. Nah inilah yang saya buat ini ke depan ini akan menjadi basis penyelesaian tingkat tokoh masyarakat. Kan penting sih ketika ada permasalahan di wilayah dia di RW-nya, kita tampilin dia Iya. tokohnya. Nah mungkin tokohnya lah orang jadi merasa oh sama dia udah dah ada yang mungkin bisa didiskusikan, udah nggak perlu lah. Itulah saya alhamdulillah Pak Lurah kami Pak Herman sekali lagi saya senang sekali beliau mensupport aku selaku paralegal di luar dari Oke. Nah itu tadi kayak ada permasalahan yang tentunya bisa ditangani oleh paralegal, dan paralegal ini berkapasitas juga ya Pak. Tidak sembarangan juga nih gitu loh paralegal yang ada di tingkat kelurahan. Buktinya cukup sampai di tingkat kelurahan saja permasalahan pun bisa diatasi, bisa selesai seperti itu ya Pak. Nah untuk peran kantor wilayah sendiri mungkin dari Pak Frans sejauh ini bagaimana nih Pak kantor wilayah untuk membina paralegalnya di kantor wilayah hukum? Iya. Wah sangat bagus sekali. Saya Bapak. penyuluhnya aktif sekali. Iya. Jadi alhamdulillah selama saya berawal bergabung dilakukan proses paralegal itu waktu kemarin penyuluhnya itu wah sangat oke lah, humanis sekali, berkompeten sekali, dan ya banyak hal yang kami dapatkan di sini. Jadi alhamdulillah saya bangga juga dengan penyuluh dari tingkat Kawil ini yang membidangi di wilayah Kecamatan Pancoran. Saya sangat. Jadi benar-benar dibina seperti itu ya. Iya. Nah, implementasinya bagus. Iya. Bagus ya komunikasinya ya. Bagus sekali bagus. Terus juga diperkenalkan juga nih dengan LBH yang bergabung dengan kita nih terakreditasi. Salah satunya HD ini. Nah kalau Bapak sendiri mungkin ada nggak dari kelurahan mana gitu Pak yang LBH HD pernah sambangi dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat, misalnya salah satunya penyembuhan buku atau pemberdayaan masyarakat? Ya, tadi yang saya sampaikan, jadi kita pernah mengadakan penyuluhan di Kelurahan Manggarai. Dan itu memang kita undangan dari Lapas gitu kan, yang mana waktu itu kita menyampaikan materi itu tentang tawuran, karena memang Kelurahan Manggarai itu terkenal ya dengan tawurannya gitu kan. Itu sehingga kita diminta untuk menyampaikan materi berkaitan dengan tawuran. Gitu. Tawuran antar warga, termasuk juga resiko hukumnya seperti apa, terus bagaimana pencegahannya. Itu kita sampaikan ke paralegal di Kelurahan Manggarai. Dan mereka antusias ya dengan penyampaian kami. Dan setelah selesai kami juga menawarkan kerjasama atau sinergi. Barangkali ada paralegal di tingkat RT dan RW yang membutuhkan pendampingan hukum lebih lanjut. Kami di LBH HD Indonesia Jakarta Selatan kami siap untuk membantunya. Gitu ya. Luar biasa. Jadi bersinergi lah ya. Jadi masyarakat juga sebenarnya tahu keberadaan pos Bangkun di tingkat kelurahan, juga LBH juga dalam memberikan edukasi juga luar biasa. Nah, kita ke Pak Frans lagi nih. Dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat itu kan di kelurahan mungkin ada jenis-jenis layanan apa saja nih Pak? Selain informasi hukum dan juga mungkin mediasi yang tadi Bapak sampaikan, ada lagi sih Pak di pos Bangkun? Alhamdulillah kalau di kami itu ada pelayanan yang bisa kita kedepankan itu ketika kita diperlukan on the spot di lapangan, kami pun siap untuk hal-hal
seperti itu. Jadi nggak aku juga harus ketemu di kantor. Jadi kami ya kalau jemput bola ya kami akan hadir di sini. Karena ya inilah seperti penyuluh bilang, ya kita jangan sampai di kantor aja ya, kalau mau on the sport ke lapangan kita ke lapangan. Nah, inilah saya melakukan itu. Jadi buat masyarakat kok ada loh, hadir loh Iya. pos Bantung di tengah masyarakat. Ya, alhamdulillah sih hanya itu. Terus ketika nanti ada warga yang memang permasalahannya ini saya udah coba diskusikan, namun memang agak ngejelimet yang mungkin memerlukan effort ya Bu, seperti pendampingan ya. Ada ya ketika ada warga yang mungkin ada kemampuan secara finansial ya mungkin saya akan untuk membuat suatu form, mengisi form terkait SKTM soal kenal dan mampu agar beliau ini bisa mendapat tunjangan pendampingan secara gratis. Nah, inilah pos Bantung dilihat dari sisi ekonominya kan enggak mengenal. Iya. Jadi ya ketika orang ditangani secara awal dan tepat oleh pendamping hukum akan mengurangi potensi penipuan Bu. Nah inilah makanya ketika nanti ada warga saya yang membutuhkan sekali, barulah saya lakukan itu. Sebelum kita tutup perbincangan kita ini sebenarnya menarik untuk kita kulik-kulik lagi nih ya. Mungkin permasalahan di Kalibata juga sebenarnya ada nih yang ingin disampaikan oleh Pak Frans, tapi waktu kita nggak banyak nih Pak ya. Ini tadi saya juga sudah tanyakan nih ya bagaimana peran dari kantor wilayah. Kemudian yang belum saya tanyakan sebenarnya peran dari LBH sendiri, mungkin salah satunya LBHD atau mungkin LBH yang lain yang terverifikasi dengan kita, Bapak ada nggak sih peran dari LBH sendiri untuk di tingkat kelurahan sebelum saya ke Pak Lukman memberikan dampak kepada para legal khususnya dan masyarakat pada umumnya di wilayah Bapak untuk peran sih. Saya harapkan sih hadirnya LBH aja ketika ada ini effort pendampingan hukum. Namun saya harapkan juga hadirnya ini, yuk kan ada 3 ya menurut saya di pos Bantung itu untuk meningkatkan kesadaran hukum. Salah satunya edukasi, penyuluhan, dan konsultasi. Nah, mudah-mudahan beliau ini Pak Lukman berkenan hadir ketika nanti kita undang di kelurahan kami selaku narasumber dari LBH bisa memberikan gambaran ini loh. Nah, karena butuh juga Bu beliau. Saya hadirkan nanti di wilayah kami. Itu sih. Oke, siap ya Pak Lukman. Nah, tadi Bapak Frans juga sudah sampaikan kalau ada penyuluhan hukum nanti mau diundang siap nih pasti ya. Tapi selain dari penyuluhan hukum yang nantinya mungkin diminta dari Kelurahan Kalibata nih, selain itu Pak, mungkin Pak Lukman bisa menyampaikan apa saja yang bisa diberikan oleh LBH khususnya HD ya kepada masyarakat. Mungkin kalau dari Kalibata agak jauh nggak sih Pak di tempat Bapak, tapi bisa enggak ya. Dekat paling 30 menit. Berarti siap nih ya Pak ya. Siap. Selain dari penyuluhan hukum, apa nih Pak yang bisa diberikan oleh LBHD kepada Pos Bantung Kelurahan Kalibata nih? Ya, oke. Jadi LBH HIR Jakarta Selatan ini kan sudah kerjasama dengan Kanwil ya DKI, begitupun dengan Batpas. Yang mana waktu itu memang kita diminta atau diajak sinergi atau kolaborasi untuk ikut mengadakan penyuluhan hukum ya di tiap kelurahan. Yang mana itu kan sudah menjadi program pemerintah ya, adanya pos Bankumdes, pos bantuan hukum di tingkat desa. Kita sudah LBH HIR itu sebenarnya sudah menyiapkan tenaga-tenaga advokat dan paralegal untuk terjun ke tiap-tiap kelurahan gitu. Makanya kemarin kita sudah turun ke kelurahan Manggarai. Ya, tinggal next insya Allah bulan ini kita juga akan turun lagi ke kelurahan Jagakarsa dan Lenteng Agung gitu kan. Karena memang dari LBH sendiri memang kita salah satu kegiatan kita itu adalah memberikan penyuluhan hukum itu. Kenapa? Karena menurut saya sangat penting Bu ya,
akhir-akhir ini saya melihat di LBH itu banyak sekali klien yang datang ya untuk minta bantuan hukum, baik itu terkait dengan masalah rumah tangganya, terkait dengan masalah hutang piutang ya, termasuk pinjol, termasuk juga ada judol juga, termasuk banyak ya terkait dengan masalah pidana yaitu penipuan gitu dan lain-lain. Nah, ini kan kenapa mereka bisa melakukan hal yang negatif atau pelanggaran hukum, karena menurut saya memang mereka belum mendapatkan penyuluhan hukum gitu kan dari pihak-pihak tertentu gitu kan, sehingga mereka melakukan tindakan kriminal. Maka memang salah satu program dari LBH Jaksel adalah kita memberikan penyuluhan hukum baik di tiap-tiap kelurahan, di komunitas maupun di tingkat RT gitu. Ya karena pada saat saya memberikan penyuluhan hukum di LP Cipinang dan Rutan Pondok Bambu, saya kadang-kadang sedih, Bu. Kenapa? Kalau di Rutan Pondok Bambu itu kan khusus untuk perempuan ya, gitu kan. Ibu-ibu baik yang masih muda, ada yang sudah setengah umur, bahkan ada yang sudah umurnya hampir 60 tahun. Ya, ada. Ya, jadi mereka melakukan tindakan pelanggaran hukum gitu kan. Yang saya bilang, aduh ibu udah usianya sudah segini kenapa masih melanggar hukum sih Bu gitu kan, harusnya ibu itu sudah fokus ibadah saja gitu kan, karena umur kita nggak ada yang tahu gitu, tapi ibu malah masih berurusan dengan hukum gitu kan. Sebenarnya saya bilang kepada mereka bahwa sebenarnya saya memberikan penyuluhan di sini, saya bilang sudah terlambat. Kenapa? Karena ibu sudah di sini gitu kan, ya. Kenapa nggak waktu ibu masih di luar saja gitu kan? Jadi ibu nggak perlu ke sini, tapi memang mohon maaf, memang karena keterbatasan kami gitu kan, sehingga akhirnya kami hanya bisa mengarahkan penyuluhan di sini di Rutan Pondok Bambu. Jadi saya mohon maaf gitu kan, seperti itu. Artinya langkah antisipasi untuk meminimalkan pelanggaran hukum itu memang dengan penyuluhan hukum Bu. Ya penyuluhan hukum ya. Penyuluhan hukum di tingkat RT, RW kelurahan itu bagus banget. Bahkan kami sangat support gitu kan program ini. Ini harus berjalan berbarengan gitu. Saya lihat masih di tempat ini berjalan, di sini enggak, di sini berjalan, di sini enggak. Sangat disayangkan Bu. Ya kenapa? Karena tadi lagi-lagi masih rendahnya kesadaran hukum di masyarakat kita gitu kan, sehingga menyebabkan angka kriminal ini meningkat setiap tahunnya. Nah ini makanya kami Lembaga Bantuan Hukum HIR Jakarta Selatan khususnya kami siap ya untuk bersinergi dan berkolaborasi untuk mengadakan penyuluhan hukum di tingkat kelurahan seluruh DKI Jakarta. Itu. Oke, baik. Terima kasih Pak. Penjelasan panjang dan juga perbincangan kita ini tentunya dibahas langsung. Kita pengen masih banyak sebenarnya yang kita ingin bicarakan, tapi sobat hukum tentunya waktu juga yang memisahkan kita. Semoga perbincangan kita pada hari ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi kita semua, ya umumnya juga bagi masyarakat luas. Terima kasih pada narasumber yang telah hadir, Bapak Frans dan juga Bapak Lukman. Semoga dapat memberikan manfaat serta wawasan ilmu hukum kepada kita semua. Saya Yuliana, host pada podcast kali ini. Mohon undur diri, sampai ketemu lagi.